Assalamualaikum sahabat pencari jalan yang benar. Ini adalah potongan debat dari final debat nasab palsu Habib Ba'alwi. Tidak ada lagi debat nasab ke depannya karena Kiai Imaduddin sudah menyempurnakan kitabnya. Di sini ada yang menarik sehingga kami pisahkan untuk lebih mudah dikomentari dan mempersingkat durasi video serta berbeda pembahasannya, yaitu para pelaku kriminal Habib Ba'alwi. Kemudian saya sebutkan juga dalam bab ini faslun fi man fa'ala jarimatan fi Indonesia min a'ilati Ba'alwi. Pasal tentang orang-orang yang berbuat tindak pidana di Indonesia dari keluarga Ba'alwi. Saya sebutkan banyak data dengan referensi yang ada bisa kita telusuri dari berbagai macam platform digital. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu ya'inamah. Yang menarik itu ditulisnya itu 1945 ya? 1945. Jadi apa namanya ya, jauh dari masa sekarang, berarti bukan narasi baru di internal mereka ya? Bukan narasi baru, kemudian dipopulerkan beberapa bulan kemarin, langsung mendapatkan sanggahan dari sejarawan Sumatera Barat namanya Syamdani. Dia mengatakan hada qaulun bila masdarin, ini ucapan tanpa referensi. Dan saya sebutkannya di buku apa gitu. Kemudian kitab Al-Madkhal ila Tarikhil Islam fi Syarqil Aqsa li Alawi bin Thahir Al-Haddad. Namanya kitab Al-Madkhal ila Tarikhil Islam. Peran-peran sejarah Islam di Asia Timur Jauh. Timur Jauh. Itu karangan Alwi bin Thahir Al-Haddad. Alwi bin Thahir Al-Haddad ini yang katanya wali itu. Dia mengarang kitab sejarah palsu tentang bahwa penyebaran Islam di Indonesia oleh Ba'alwi gitu. Ketiga, kitab Uqudul Almas. Ini karya Alwi bin Thahir juga. Kemudian kitab Tajul Aras, Ali bin Husain Al-Attas. Kitab Al-Imam Al-Muhajir, karya Dia Shihab. Kitab Al-Islam di Indonesia, karya Muhammad Dia Shihab. Kemudian kitab Raudatul Wildan Salim bin Jindan. Ini diterangin peran-peran Ba'alwi dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Sultan-sultan ini turunan Ba'alwi. Ini Salim bin Jindan menulis tahun 1960-an. Kemudian kitab Al-Khulasa Al-Kafiyah, karangan Salim bin Jindan juga. Kemudian Hamis kitab Syamsi Dhahirah, Abdurrahman Al-Mashhur, yang dihamisi oleh Muhammad Dia Shihab. Kemudian kitab Rihlah Jawa Al-Jamilah, perjalanan ke Jawa yang indah. Di sini juga diterangkan masuknya Islam oleh mereka. Dan ini kitab-kitab yang harus diwaspadai oleh Bapak Menteri Kebudayaan kita Fadlizon, agar narasi-narasi sejarah sesat ini tidak bisa atau tidak boleh masuk ke sejarah Indonesia, karena ini sejarah palsu yang ditulis untuk kepentingan sebuah klan yang ingin terlihat mereka itu banyak peran di Indonesia tanpa ada bukti, tanpa adanya referensi yang dapat dijadikan dalil bagi mereka untuk itu. Jadi pencurian sejarah orang lain. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Itu pasti bohong. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak. Itu pasti bohong. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang. Itu pasti bohong. Siapa Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Itu pasti bohong. Dari mulai Aceh kita kenal Cut Nyadin, Teuku Umar seorang Habib, Sultan Delhi, Sultan Palembang, Sultan Badaruddin, turun lagi di Aceh Sultan Hasanuddin, Habib. Itu pasti bohong. Nggak bisa dilanjutkan di Ponegoro, ini itu pasti bohong. Pasti bohong. Pasti bohong. Pasti bohong itu. Faslun inna Abdullah wa Ali wa Alwi abna'a Muhammad sahib Mirbat askhasun wahmiyah. Pasal ini menerangkan tentang bahwa sungguhnya Abdullah dan Ali dan Alwi, anak-anak Muhammad sahib Mirbat, adalah sosok-sosok yang fiktif. Jadi sahib Mirbat katanya punya anak 3, Abdullah, Ali, Alwi, semuanya sosok fiktif. Nah nanti Alwi ini menurunkan Azmat Khan yang katanya Wali Songo dari situ. Bahwa Syarif Hidayatullah itu sebagai salah satu daripada Wali Solo
beliau tidak lain dan tidak bukan bermarga Azmat Khan. Begitu juga Wali Songo yang lainnya seperti Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan putranya ada Sunan Bonang, Sunan Derajat. Mereka semua bermarga Azmat Khan. Nah, marga Azmat Khan ini berasal dari klan Ba'alawi. Klannya adalah Ba'alawi. Nah, kalau misalnya kita terima bahwa Azmat Khan ini Balwi, ya Azmat Khan bernasab pada wayang, bernasab pada sosok yang fiktif, dan sama sekali itu tidak terbukti karena kemarin dari seminar internasional kemudian menyimpulkan betul bahwa Wali Songo bukan Ba'alwi. Sama sekali Wali Songo bukan Ba'alwi. Ba'alwi tidak ada kaitan dengan keluarga Wali Songo. Mereka mengaku sebagai bagian keluarga Wali Songo, tapi keluarga Wali Songo tidak ada terkait sama sekali dengan keluarga Ba'alwi. Mereka bukan siapa-siapa Kesultanan Banten. Mereka kemudian mencatat kesejarahan Kesultanan Banten sesuai dengan apa versi mereka dan keinginan mereka. Ini kan namanya sariqatut tarikhil ghair, mencuri kesejarahan orang lain untuk kepentingan mereka. Ulama pendapatnya semuanya rame-rame masyrik. Tahu-tahu setelah 1000 orang Ubaidillah bin Ahmad, muncul satu orang pendapatnya ke Maghrib. Beda sama ulama, bukannya bangga. Eta namina edan. Yang edan itu yang tidak punya data, tapi mengklaim nasab orang lain. Yang terpercaya sebagai keturunan Nabi tidak lain nasab Wali Songo. Itu yang edan menurut orang banyak. Wali Songo tidak pernah pamer. Nasab. Sayyidina Hasan nggak jerit-jerit nasab, Sayyidina Husain nggak jerit-jerit nasab, Sayyidina Ali Zainal Abidin nggak jerit-jerit nasab. Anak cucu Nabi, enggak. Orang yang bilang dia cucu Nabi. Beda sama orang sekarang, anak cucu Nabi. Yang ngata-ngatain dia, kalau kita kagak introspeksi diri nganggap diri kita rendah, maka akhirnya orang yang bakal nganggap kita rendah. Kami menyambung kembali silaturahmi kami dengan mereka. Siapa mereka? Adalah Al-Abdul Malik bin Alawi Al-Mu'azzam Amil Faqih Al-Muqaddam. Fi anal Faqih Muqaddam laisa tilmidan li Bamarwan. Bahwa Faqih Muqaddam bukan murid dari Bamarwan. Bamarwan ini ulama besar yang disebut dalam kitab As-Suluk, kemudian disebutkan dalam kitab Alwi, Faqih Muqaddam murid dari Bamarwan. Padahal Bamarwan sosok yang historis. Faqih Muqaddam ini hanya dicantolin sejarahnya kepada Bamarwan yang merupakan sosok historis itu. Bamarwan ini yang disebut sebagai mursyid itu ya? Ya, enggak, dia ahli fikih. Oh, ahli fikih. Dia ahli fikih yang pertama bertasawuf dari keluarga Abi Alwi. Oh iya. Kemudian Bamarwan ini diusir dari keluarga Ba'alwi karena nama Marwan itu kan nama-nama yang hari ini tidak dikenal dalam keluarga Ba'alwi. Nah, disesuaikan. Waduh, gimana dalam As-Suluk ada nama Bamarwan dari keluarga Abi Alwi. Kemudian mereka bikin kitab. Narasinya itu ditambahin bahwa Bamarwan ini mempunyai murid namanya Faqih Muqaddam, awwalu man tasawwafa. Awal orang bertasawuf dari keluarga Abi Alwi. Disisipin Faqih Muqaddam. Padahal yang benar Bamarwan ini merupakan orang yang ahli tasawuf pertama dari keluarga Abi Alwi. Nah, Abi Alwi ini bukan Ba'alawi. Bukan. Keluarganya Jadid itu. Keluarganya Jadid. Ini Ba'alwi asli. Ya, Ba'alwi. Kalau Ba'alwi ini kan ngaku-ngaku Ba'alwi sebenarnya. Tapi yang Ba'alwi asli ini pun bukan keturunan Nabi. Bukan. Nah, yang Ba'alwi asli ini keluarga besar ulama ahli hadis yang dicatat oleh seorang sejarawan dengan disambungkan kepada Nabi Muhammad. Bukan pengakuan sendiri dari Abil Jadid ini, bukan. Jadi keluarga ini keluarga yang sama sekali tidak ikut-ikutan dalam pencantolan nasab mereka kepada Nabi. Hanya kesalahan penulisan sejarah yang bernama Al-Janadi di abad ke-8 Hijriah. Kesalahan ini yang dimanfaatkan oleh Ba'alwi yang sekarang ini. Ba'alwi sekarang untuk menyantolkan diri sebagai keturunan Nabi dari nasab palsu itu juga. Jadi yang palsu nempel pada yang palsu. Jadi, begitu cerita kebenarannya dari yang palsu nyambung ke nasab yang palsu, lalu mereka sambungkan ke Nabi Muhammad. Ini namanya penghinaan suatu tidak kriminal. Oleh sebab itu, Kiai Imad membuat sebuah kitab yang merangkum perilaku tindak kriminal yang dilakukan klan Ba'alwi. Kami pun sampai kaget pada waktu sesi ini. Oleh karena itu, kami buat pembahasannya. Coba kalian dengarkan dan apa yang terlintas di dalam pikiran kalian. Kemudian saya sebutkan juga dalam bab ini faslun fi man fa'ala jarimatan fi Indonesia min a'ilati Ba'alwi. Pasal tentang orang-orang yang berbuat tindak pidana di Indonesia dari keluarga Ba'alwi. Saya sebutkan banyak data dengan referensi yang ada bisa kita telusuri dari berbagai macam platform digital. Semacam saya sebutkan Husain bin Ali bin Alwi Al-Habsyi Ba'alwi.
yang ngebom Borobudur tahun 1985. Kemudian Abdul Qadir bin Ali bin Alwi Al-Habsyi yang sama ngebom Borobudur juga bersama kakaknya itu. Kemudian Idrus Jamalulail Ba'alwi yang dipenjara karena dituduh melawan negara tahun 1980. Rizik Syihab Ba'alwi saya sebutkan di sini juga dipenjara 2003, 2021. Ada datanya dari majalah Tempo, dari Tirto dan lain sebagainya lengkap. Jadi ini bukan hoax, ini fakta sejarah yang harus diketahui oleh masa depan. Kemudian di sini juga saya sebutkan dia pun sebagai tertuduh dari irsal muhadasah jima'iyah, dituduh ditersangkakan oleh polisi sebagai tersangka dalam kasus mengirim chat mesum. Di sini juga disebutkan. Jangan, kalau presiden nggak mau tahu, panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua maunya PKI. Nah, ini yang membuat kami tidak mengerti. Mereka teriak-teriak kepada keturunan Wali Songo, sementara Wali Songo dan keturunannya mencintai bangsa dan saudaranya. Coba Habib Rizik carikan bukti satu saja dari Wali Songo yang melakukan tindak kriminal seperti apa yang disebutkan tadi. Justru malah Habib Rizik sendiri yang terlibat masalah, dan masalahnya mesum lagi. Tapi kalau dia berceramah, seolah yang paling benar dan orang lain penjahat. Kemudian ada Bahar Smith. Nah, disebutkan di sini dipenjara beberapa kali karena melakukan tindak pidana memukul anak kecil. Kemudian memukul supir, menyebar berita palsu dan lain sebagainya. Yang ngomong siapa? Bahar. Bahar itu siapa? Jenderal. Jenderal siapa? Jenderal Mukibin. Mukibin itu siapa? Orang yang tidak pakai otak, saudara. Begitulah tanggapan umat Islam. Kata-kata itu tidak akan keluar kalau tidak melihat perilaku mereka. Perilaku mereka keji, kata-kata mereka tidak berakhlak, dan kehidupan mereka mencari kekayaan melalui orang yang percaya dia keturunan Nabi. Kita sesama manusia yang berakal bisa melihat, menilai, dan memikirkan apa yang terjadi pada kehidupan kalian, sehingga mulai banyak orang yang meragukan keabsahan kalian sebagai pemimpin umat Islam. Landasannya apa? Landasannya iri, sakit hati, ketakutan. Mereka yang ketakutan, kok kita ikut-ikutan bubarkan PWI-LS, saudara? Apalagi ini katanya kan organisasi atau ormas yang berbau PKI, yang membubarkan pengajian, yang mengadu domba habaib dengan kiai. Tolong dong demo gitu berjilid-jilid, tuntaskan. Nah, saya ingin melihat kelebihan kalian, Jenderal Umat Islam, Imamul Ummah, bisa membubarkan PWI-LS. Kalau tidak, berarti saya sah mengecap kalian sebagai kaum akan. Kurang ajar tidak? Kaum bacot. Kurang ajar tidak? Kaum congor. Kurang ajar. Bener nggak itu omongan saya? Kalau mau jihad di Indonesia cukup itu ludahin mukanya jijik, mukanya Bahar Smith, cuy, gitu. Udah jihad yang paling sempurna itu di Indonesia, bro. Waduh, Mbak Dewi baik banget. Jangan, Mbak Dewi, jangan ya. Di sini juga ada Yusuf Al-Kaf yang dipegang oleh polisi karena kasus perempuan. Husain Alatas Ba'alwi yang dipegang oleh polisi juga kasus perempuan. Ali Hinduan yang kasus pembunuhan di Banyuwangi. Ja'far Shadiq Alatas yang kasus menghina ulama Banten Syekh Ma'ruf Amin radhiyallahu anhu. Nah, ini kebetulan saya sebagai pelapornya. Kemudian Toha bin Yahya Balwi yang digerebek masyarakat di Cirebon tahun 2023 karena dituduh berzina, dan dia kemudian mengakui berzina 7 kali. Nah, di situ ada referensinya, ada. Ini bukan fitnah, ini kita berbasis data dan referensi. Kemudian Zaki Ba'alwi yang ditewak oleh masyarakat karena dia mencuri motor di Cikarang. Kemudian yang Ahmad Zaki Idrus yang dipegang polisi di Purbalingga karena menipu orang 2025. Syakik bin Ali Zain Al Idrus
Al-Abidin Al-Idrus di Jepara. 31 anak menjadi korban pemerkosaan tahun 2025. Baru ya ini. Baru 31 anak menjadi korban pemerkosaan tahun 2025. Baru ya ini. Baru 31 anak diperkosa dan kejadiannya tahun 2025 sungguh luar biasa. Walaupun itu oknum, tetap mencoreng nama klan mereka, klan Rabitah Alawiyah, keturunan Yahudi Askenazi yang di akhir zaman akan menjadi musuh umat Islam bersama Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam. Bagaimana menurut penilaian kalian dari kitab yang memuat catatan kriminal klan Ba'alwi ini? Jadi pantas saja mereka ini keturunan Nabi yang palsu sampai akhir zaman. Na'udzubillah.